Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wal hikna bisolihin. Apa kabar semua ikhwan dan akhwat dimanapun Anda berada? Senang sekali pagi hari ini saya Muhammad Musa Alkaf kembali menemani ikhwan dan akhwat di acara Ahlan wa Sahlan tanggal 21 Januari 2021 atau bertepatan dengan 8 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Sehat ikhwan dan akhwat? Ya Allah, lama kita tidak berjumpa di udara. Semoga dimanapun Anda berada, ikhwan dan akhwat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat-sehat ikhwan dan akhwatnya, keluarganya, teman-temannya, dan seluruh saudara-saudara ikhwan dan akhwat semua. Pagi ini ikhwan dan akhwat, Ahlan wa Sahlan edisi spesial karena hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik bersama tamu kita. Tamu kita ini adalah seorang praktisi digital marketing. Biasanya kita tuh menyebutnya digital marketer ya. Digital marketer. Ada Bang Ahmad Fawaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ahmad Fawaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Ahmad Fawaz ini, Wan dan Ahwat, adalah fasilitator di Gapura Digital. Gapura Digital itu adalah sebuah acara atau sebuah organisasi yang berafiliasi langsung dengan Google ya? Iya, tapi sebelumnya saya secara pribadi di media manapun itu tidak mewakili program tersebut gitu ya. Oh gitu. Tidak mewakili program tersebut. Salah satu pengisi di program tersebut ya. Ya. Betul. Baik. Bang Fawaz ini juga ikhwan dan akhwat merupakan owner dari gudangpeluang.com. Dan Bang Fawaz ini sehari-harinya adalah pendamping UMKM, terutama di bagian online. Jadi hari ini kita akan membahas sebenarnya seberapa menarikkah dunia digital. Mungkin Iwan dan Ahwat banyak yang pengen jualan online dari rumah di masa pandemi, tapi bingung harus mulai dari mana. Kemudian kita juga nanti akan banyak, Iwan dan Ahwat pernah denger nih, brand owner, reseller, dropshipper, tapi nggak ngerti apa, kita juga akan bahas. Dan segala sesuatu tentang dunia digital yang sering terdengar tapi tidak kita pahami akan kita bahas pada hari ini. Baik, Insya Allah bersama Bang Fawaz. Insya Allah. Insya Allah Iwan dan Ahwat, program ini juga nantinya akan rutin di acara Ahlan wa Sahlan setiap hari Kamis di pekan ketiga. Di pekan ketiga Insya Allah nanti Bang Fawaz akan rutin menemani Iwan dan Ahwat, dan nantinya juga akan ada banyak program-program menarik yang pendampingan untuk semua kita, terutama di bidang online. Karena seringnya nih Bang, kita bingung Bang, kita mau jualan tapi bingung harus mulai dari mana. Karena sebagai informasi Iwan dan Ahwat, dunia digital sekarang ini sangat prospek. Di Google, mungkin kita sering buka Google. Google tuh kan dibangun di tahun 1998 Bang Fawaz, awalnya dulu launching. Hari ini per detiknya ada 63.000 orang mencari di mesin Google. Per detik. Per detik. Artinya 1 menit aja udah ada banyak sekali. Kemudian Amazon yang dulunya orang bingung jualan online tuh bagaimana, mungkin orang banyak yang memicingkan mata, ngapain sih jualan online. Hari ini Amazon sudah menjual 606 juta produk lewat websitenya, yang membuat akhirnya salah satu ownernya Jeff Bezos menjadi orang terkaya di dunia. Betul, orang terkaya. Kalau nggak salah sekarang kegeser menjadi yang kedua setelah yang Tesla naik pertama. Tapi tetap top 3 dunia dari cuma jualan online. iPhone yang baru launching 12 tahunan yang lalu, hari ini 63% orang di dunia menggunakan iPhone. Betul. Dan angka yang menarik juga adalah Facebook. Hari ini ada 2,4 miliar orang menggunakan Facebook di seluruh dunia. Kayak negara sendiri berarti. Wah, itu lebih besar dari negara terbesar di dunia sekarang. Lebih besar dari Cina penduduknya. Jadi Facebook kalau mau bikin negara sudah bisa menjadi negara terbesar. Sudah jadi satu negara. Dan banyak data-data yang cukup fantastis tentang dunia online. Oleh karena itu Iwan dan Ahwat, hari ini kita akan banyak-banyak bicara dengan ahlinya, dengan Bang Fawaz tentang dunia digital marketing. Begitu kurang lebih Bang Fawaz. Baik, man. Jadi menurut pandangan Bang Fawaz nih, dunia digital marketing sekarang ini seperti apa Bang?
Baik, sebelumnya terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Asil dimanapun Anda berada, ya, perkenalkan nama saya Fawaz. Saya bukan siapa-siapa, gitu ya. Saya hanya seorang pelaku atau praktisi penjualan online sejak 2011 gitu ya. Oh, udah lumayan. Lama, Bang. Lumayan. 9 tahun. Jadi Bang Musa gini, saya panggilnya Bang Musa aja. Iya. Nah, Musa langsung juga nggak apa-apa. Saya panggilnya Bang Musa. Sama-sama masih muda ini. Iya. Seumuran Ya. Oke. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian ya, para pendengar Asil yang sangat saya cintai, digital marketing itu luas banget ya kalau kita mau bahas gitu loh. Ya. Cuman potensinya bagi bisnis kita itu juga sama besarnya. Ya. Nah, karena digital marketing itu pembahasannya terlalu luas, maka kita perlu untuk membuat mengkotak-kotakkan dulu. Kita mau ngapain dulu gitu ya. Kalau tadi yang Bang Musa sampaikan Amazon dan lain sebagainya, mereka itu sebenarnya bukan dagang, tapi hanya memfasilitasi orang untuk berdagang gitu kan. Ya. Nah, sekarang peranannya kita itu di dunia digital itu apa dulu? Jadi sebelum kita mau menerapkan strategi macam-macam untuk jualan online, peranan kita dulu. Kita mau sebagai developer, nah seperti yang tadi disebutkan, itu kan berarti developer, dia mendevelop sebuah market gitu kan. Nah, atau kita mengambil bagian sebagai memang pelaku usaha yang mau jualan di dunia online, kan begitu. Nah, makanya tadi kita bagi menjadi brand owner, reseller, dan dropshipper. Jadi ketika kita mau masuk di dunia online, pertama kali kita mengambil peran dulu. Kita mau bermain sebagai apa? Sebagai brand owner kah? Atau sebagai reseller kah? Atau sebagai dropshipper? Karena strategi jualannya itu beda-beda. Betul. Begitu. Kalau seandainya Bang, untuk kita-kita yang masih awam nih, Iya. untuk mungkin Iwan dan Awad benar-benar dari nol banget, mana yang paling ideal untuk memulai? Apakah sebagai dropshipper, sebagai reseller, atau sebagai brand owner? Dan tolong dijelasin Bang, masing-masing itu apa? Iya. Mungkin ada yang masih makanan apa lagi tuh. Baik, jadi gini. Ada 3 istilah tadi ya. Ada brand owner, ada reseller, ada dropshipper. Nah, brand owner artinya pemilik daripada brand. Ya, atau bahasa mudahnya adalah Anda pemilik produknya, Anda yang produksi gitu. Ya. Yang kedua, reseller. Nah, reseller ini orang suka kebolak-balik. Reseller dan dropshipper tuh suka kebolak-balik. Reseller tuh sebenarnya distributor. Ya. Dia nggak punya produk yang dia produksi, tapi dia membantu atau dia menjadi mitra dari sebuah brand untuk ikut menjual. Warung itu juga termasuk distributor. Ya. Yang terakhir adalah dropshipper. Dropshipper, bahasa kerennya kan dropshipper. Padahal kalau kita dulunya nih lebih mengenal istilah makelar. Oh, Makelar gitu ya. Iya. Karena dia nggak punya produk, dia tidak punya stok produk, tapi dia hanya bantu menjual. Jadi pengiriman langsung dari brand ownernya. Nah, atau iya betul. dari reseller. Dia hanya membantu untuk merekomendasikan barang. Nah, cuman kan orang suka beda-beda nih, suka kebentur antara reseller dan dropshipper, teman-teman ya. Sekali lagi ya, kalau dropshipper itu dia tidak perlu stok barang. Kalau reseller, dia stok barang. Nah, ada satu fakta menarik ya tentang dropshipper ini, kenapa sekarang digandrungi sama banyak masyarakat. Karena seakan-akan kalau kita mau jualan online menjadi dropshipper, kita itu nggak perlu modal. Kan dia nggak perlu stok barang. Betul. Begitu toh? Betul. Nah, tapi ada satu kendala nih, Bang Musa nih. Harga di marketplace itu jadi Berantakan. kacau gitu kan. Nah, ini buat teman-teman yang udah memulai jualan online pasti ngerasain kan. Jualan online di marketplace, harganya persaingannya agak kejam. Betul. Kejam banget gitu. Nah, karena kenapa? Karena distributor yang stok barang dengan dropshipper yang tidak stok barang itu saling bersaing di situ. Iya. Saling bersaing di situ. Ya, saran saya jangan jadi dropshipper kelamaan.
Harus naik kelas nih. Harus naik kelas jadi reseller begitu. Karena sejatinya dropshipper itu hanya sebatas metodologi melakukan riset produk. Begitu. Dari ada 5 brand, katakanlah gitu ya, 5 brand yang mana ya yang saya mau stok barang, dicoba dulu, di dropship dulu. A, B, C, D, E, yang mana yang responnya paling oke, disitulah dia berani stok barang. Kan awalnya hanya begitu aja. Betul. Menarik. Bahkan Bang Fas ada teman cerita, dia sebagai dropshipper, dia bahkan tidak mengambil untung dari apa yang dia jual. Kadang-kadang dia jual rugi. Artinya ketika dia ngambil dari satu produsen, dia dapat 10.000, dia jual 9.000 Bang. Dia nggak jual di bawah harga pasar supaya orang-orang beli ke dia. Keuntungan dia dari mana? Keuntungan dia dari ekspedisi, diskon ekspedisi. Karena dia ngirim banyak, akhirnya dapat potongan ekspedisi. Ada banyak hal menarik Iwan dan Nawat yang akan kita bahas nanti ke depannya. Untuk Iwan dan Nawat yang ingin bertanya-tanya, bisa langsung kirim WhatsApp ataupun SMS ke nomor 08111 999 720. Sekali lagi di 08111 999 720. Atau kalau mau telepon interaktif langsung nanya-nanya, hayu boleh Iwan dan Nawat ditunggu di sini. Ke 021 845 1512. Jadi kalaupun kita nggak punya pengalaman, kita mau jadi dropshipper, apa yang harus kita lakukan pertama kali Bang? Baik, jadi gini. Pertama-tama hilangkan dulu mindset bercita-cita untuk jadi dropshipper selamanya gitu. Hilangkan dulu. Nah, kenapa demikian? Karena teman-teman gini, tetap aja kita harus ambil posisi itu sebagai pedagangnya atau pebisnisnya, bukan internet marketer. Nah, itu kan beda ya. Nah, kalau internet marketer, mereka tahu celahnya. Kayak tadi Bang Musa sampaikan tuh, dia berani jual rugi karena ada benefit dari logistik gitu kan. Nah, itu udah mainannya internet marketer. Dia tahu celah-celah demikian. Nah, tapi kalau untuk orang awam, mindsetnya harus mindset pedagang dulu gitu, penjual dulu. Saya mau menjual barang yang mana ya, kan begitu. Betul. Nah, kalau belum punya produk, ya alternatifnya adalah teman-teman tinggal buka marketplace, ya. By the way gini, ada marketplace, ada media sosial, nanti kita juga akan bahas tuh. Bedanya apa? Bedanya apa ya, mainnya gimana. Nah, tapi kalau untuk memulai sekali, Anda belum punya produk apapun, Anda bisa cari produk-produk yang lagi trending ya di marketplace tertentu. Entah yang itu yang hijau, yang merah, yang orange gitu ya. Tokopedia gitu maksudnya. Gak apa-apa Bang, kita nyebut brand supaya lebih tergambar gitu. Oke. Jadi buka Tokopedia, Shopee, Lazada, harus disebut semua nih Bang biar adil, Bukalapak dan lain-lain. Terus lihat yang paling laku di situ apa gitu ya? Ya, itu bisa. Lalu juga banyak sekali di Instagram itu kan juga banyak akun-akun brand owner atau distributor atau supplier yang mereka memang cari dropshipper. Nah, kita bisa mulai dari situ atau mulai dari ikut komunitas belajar bisnis. Biasanya sudah ada produk-produk yang bisa dipasarkan secara langsung, kayak gitu. Yang insya Allah kita sampein nggak nih? Sampai Mbak. Bocoran sedikit-sedikit ya, boleh. Insya Allah kalau nggak ada halangan bulan depan, ya, Rasil akan keluarkan sebuah program belajar kewirausahaan, gitu ya. Mudah-mudahan lancar nih. Amin. Nah, jadi bisa mulai dari mana untuk yang belum punya produk? Bisa mulai dari ikut program kita. Insya Allah nanti akan ada produk-produk yang teman-teman bisa langsung jual, begitu, tanpa perlu stok dulu. Dan kadang masalahnya tuh mau jual tapi nggak tahu caranya Bang. Nanti ada diajarin juga caranya. Iya, jadi kita benar-benar pandu dari cara jual, gini, dari cara memasuki dunia online yang benar, gitu ya. Lalu cara tampil di hasil pencarian Google, cara jualan di marketplace, di media sosial, sampai cara mengelola WA, gitu loh. Untuk dapetin database dan lain sebagainya. Iya. Karena banyak mindsetnya tuh Bang, jualan online tuh ribet, jualan online tuh harus melek teknologi penjualnya, jualan online tuh harus punya pengetahuan yang banyak, resiko ruginya besar. Sebenarnya kondisi realnya tuh seperti apa sih Bang? Apakah memang kalau mau jualan online sesulit itu? Kalau misalkan ada ibu-ibu yang mendengarkan nih, sehari-hari dasteran di rumah, ngurus anak, nggak bisa main handphone juga bisanya cuma buka WhatsApp. Apakah masih bisa untuk berjualan online?
Ya, jadi gini, Bapak Ibu sekalian ya, sahabat Rasil semuanya, ya. Kalau soal saya gaptek Pak, bisa nggak jualan online gitu ya? Atau bagaimana caranya? Jadi strategi untuk jualan online itu banyak. Makanya ketika kita mau masuk di dunia online, kita mengukur dulu diri kita itu mampunya pakai strategi yang mana gitu ya. Pakai strategi yang mana? Salah satunya aja. Jadi gini. Ada salah satu strategi yang fokusnya bukan untuk langsung jual produk, tapi untuk mendapatkan database terlebih dahulu. Nah, database berarti kontak person daripada calon pembeli terlebih dahulu. Dia kumpulkan dulu database-nya, ketika sudah terkumpul baru dia menawarkan produk. Nah, ini kan panjang. Gimana cara dapetin database-nya? Kita butuh lead magnet, kita butuh ini, kita butuh itu. Nah, kalau untuk pelaku yang katakanlah tingkat gapteknya 1-5, dia nomor 3 lah gitu ya. Masih oke lah ya, masih lumayan. Masih 3 lah ya. Nah, yang dikhawatirkan itu dia terlalu banyak buang waktu akhirnya. Begitu. Kecuali Anda punya staff. Anda punya staff yang memang untuk ngurusin hal-hal demikian. Kalau memang benar-benar baru pribadi aja, baru sendiri mainnya, manfaatkan platform digital yang Anda paling kuasai. Ya, yang hari demi hari Anda komunikasi dengannya. Gitu toh. Berarti pakai dulu WhatsApp ya. Dan media sosialnya apa yang dipakai sama dia. Katakanlah Facebook misalkan. Facebook atau Instagram gitu. Kita sebut brand nggak masalah. Nggak apa-apa. Aman Bang. Buat pembelajaran. Oke. Begitu. Jadi seenggaknya pilih dulu 1 sampai dengan 3 platform. Ya, kalau udah expert kan katakanlah dia di Tokopedia ada, di Bukalapak ada, di Shopee ada gitu ya. Lalu di Instagram ada, ngebangun fanpage juga, macam-macam yang dipakai, yang diterapin sama dia. Nah, untuk sampai di tahap itu kan butuh waktu. Betul. Sedangkan kita butuh langsung transaksi, ya. Maka dari itu manfaatkan dulu WhatsApp-nya atau WhatsApp bisnisnya, ya, dengan media sosial pilih salah satu dulu dan marketplace pilih salah satu dulu. Mulai dari situ dulu, teman-teman, gitu ya. Nah, dari situ nanti kita bisa lihat tuh. Oke, ini saya udah mulai terjadi transaksi demi transaksi, nanti baru paham. Maksudnya first impression, kesan pertama ketika orang lihat ulasan itu apa efeknya dan lain-lain gitu ya. Intinya sekarang cari transaksi 1-2 transaksi per hari itu aja dulu gitu. Jadi cari closingan dulu Iwan Nawat, cari yang beli dulu supaya ada uang masuk sehingga kita lebih termotivasi. Bener tuh Bang Fawas. Jadi Iwan Nawat, kalau mau mulai jangan pelajarin semuanya, pusing nanti. Mulai dulu kalau memang punyanya WhatsApp seperti yang tadi Bang Fawas jelaskan. Kalau memang adanya WhatsApp, jualan lewat WhatsApp gitu Bang ya. Di kontak WhatsApp ada nomor siapa, tawarin aja satu-satu kan. Nanti kita bahas tuh satu-satu gimana caranya. Nah, tadi Bang Fawas sempat ngomong ada marketplace, ada media sosial. Apa tuh Bang bedanya Bang buat marketplace dan media sosial? Terus mana yang lebih efektif untuk jualan? Jadi gini, kita ngelihatnya dari 2 perspektif nih, Bang Musa nih. Perspektif pertama adalah dari kita sebagai calon konsumen ya, kita sebagai pengguna layanan. Ya, kalau kita buka Tokopedia, kita buka Bukalapak, kita buka Shopee, Lazada dan yang lain sebagainya, ya. Tujuan kita tuh buka aplikasi tersebut kan udah jelas ya. Kita ingin belanja atau kita ingin membandingkan produk. Ya, kita datang ke pasar, kita ngelihat ada kain di pasar, harganya berapa? 100.000. Kita cek terlebih dahulu, gitu kan? Kita buka terlebih dahulu tuh aplikasi tadi untuk melihat barang yang sama harganya berapa. Nah, artinya mau orang itu buka aplikasi-aplikasi tersebut untuk belanja maupun untuk membandingkan, siapapun yang buka aplikasi itu adalah orang yang siap untuk mengeluarkan uang, kan gitu kan? Betul. Nah, itu dulu ya. Lalu yang kedua media sosial. Kalau media sosial agak beda cerita nih. Nggak semua orang buka Instagram, buka Facebook untuk cari produk. Kadang dia untuk update status, untuk stalking mantan, untuk ria-riaan, untuk pamer, sahabat ria, untuk ngelihat influencer idolanya dia, gitu kan? Sehingga kalau kita sebagai pedagang, kita sebagai pebisnis nih teman-teman ya, perspektif pedagang itu kita ngelihatnya jadi gini, kalau saya mau jualan di media sosial dengan saya jualan di marketplace,
Berarti caranya harus beda dong. Betul, betul. Caranya harus beda. Kalau di marketplace, orang yang datang sudah siap keluar uang, maka ada istilah yang namanya hard selling kan. Udah langsung jual aja gitu loh. Kalau di media sosial, orang yang datang belum tentu dia siap untuk berbelanja, maka jangan langsung ditawari produk. Caranya adalah gimana agar orang itu jempolnya berhenti di postingan Anda kan gitu. Iya, iya. Betul. Jangan sampai dia terus Ya. scroll. Jadi gimana caranya biar jempolnya itu ngerem gitu kan. Nah, jadi ada dua hal yang perbedaannya itu sangat mencolok gitu ya. Yang satu hard selling, yang satu soft selling. Nah, dasarnya itu cuman tetap ini bukan ilmu pasti gitu Bang saya. Karena tetap ada banyak juga marketplace di toko online di Instagram yang penjualannya fantastis gitu loh. Ya, tapi dasarnya ketika kita baru memulai, pahami dulu itu. Ya, dua cara menjual berbeda antara di marketplace dan media sosial. Kalau dari pendapat Bang Fas pribadi, untuk yang benar-benar gaptek, lebih baik untuk di awal ya, lebih baik marketplace atau media sosial? Tanpa keraguan dijawab langsung marketplace. Marketplace ya. Nanti kalau dia sudah lebih expert baru Yes, media sosial. begitu. Iya. Baik Bang Fas, kita mulai sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita bacain WhatsApp dulu Bang. Monggo. Banyak nih Bang yang sudah kirim WhatsApp. Ada Bu Ingga, Bu Dharma. Banyak dari emak-emak Bang yang ngirim WhatsApp nih Bang. Ya, alhamdulillah. Ada juga dari Pak Bayu, Pak Abai di Jakarta. Assalamualaikum Bang Fawaz, Kang Musa. Jika seseorang sudah punya produk tapi berupa stok-stok dalam jumlah banyak dan stoknya ini dead stock Bang Fawaz. Stoknya banyak dan dead stock. Tidak terbaharui. Tidak terbarui. Ya. Apakah dengan cara online masih bisa dipasarkan? Misalkan untuk sepatu-sepatu yang size-nya broken. Mohon nasihatnya. Baik. Jadi dia punya stoknya ini udah mengendap cukup lama. Apakah bisa dipasarkan secara online? Produknya sepatu pula ya? Produknya sepatu pula. Kebetulan ini sepatu. Jadi kenapa tadi saya sampaikan sepatu pula gitu ya. Jadi tepatnya saya kurang tahu ya. Cuman ini saya baca tentang awal daripada network marketing dulu sekitar 1960-an di Amerika. Itu ekonomi parah dan ada satu pabrik sepatu sama ya. Ya, pabrik sepatu dia sudah tidak bisa produksi lagi ya. Tidak punya staff ya, tidak punya budget promosi. Nah, saat itu kurang lebih kondisinya hampir sama seperti sekarang ya. Orang pabrik-pabrik manufacturer besar itu hancur dan masyarakat banyak yang kena PHK. Nah, saat itu Bang Musa, ada salah satu sahabatnya dia yang kebetulan kena PHK. Dia datang ke pabrik, dia ngelamar kerja. Ya, dia bilang di sini nggak ada pekerjaan, yang ada tersisa sepatu sisa. Gitu ya. Kita akan bahas kualitasnya itu bagaimana. Sepatu sisa yang sudah tidak bisa produksi lagi. Nah, akhirnya temannya ini menawarkan diri untuk sini saya jualin sepatunya. Saya jualin sepatunya tanpa dibayar berupa gaji, melainkan langsung komisi. Iya. Ya toh? Nah, dia kelilinglah dari rumah ke rumah, door to door, dan dia dari penjualan 1, 2, 3, 4 sampai mulai banyak, dia mulai berdandan pakai jas. Wih, lebih Gitu ya. lebih Tapi tetap door to door ini, proper. gitu ya. Tetap door to door ya. Nah, sehingga rekan-rekan lain, teman-temannya dia yang lain, itu ngelihat, loh si Fulan ini udah dapat kerja di mana gitu ya. Nah, dia bilang saya kerja di pabrik sepatu. Dia nggak tahu kalau ini sebagai freelance gitu kan. Nah, sebagai sales aja yang tidak ada gaji. Akhirnya orang-orang ini mendaftar pula sebagai freelance penjual juga. sepatu tersebut dan muter tuh pabrik sepatunya. Dan dia bangkit lagi. Dan penerapan model penjualan seperti itu akhirnya diterapkan sama banyak industri. Gitu ya. Nah, jadi Pak, ini kisahnya mirip gitu. Iya. Kalau misalkan stoknya ada, ya pertanyaannya adalah kalau ini penjualannya kembali bergulir, gitu ya. Ini justru kita tanya balik gitu ya. Kalau penjualannya kembali bergulir dengan Bapak merekrut dropshipper atau reseller untuk bantuan tenaga penjual, apakah akan produksi sepatu lagi? Iya, jangan nanti ketika sudah berjalan, bergulir, stoknya malah habis. Nggak diperbaharui gitu. Diperbaharui. Nggak diperbaharui.
Oh gitu, baik. Tapi memang sangat mungkin berarti Bang ya? Mungkin banget. Mungkin banget. Kita lanjut Bang Fawaz. Jadi yang perlu tadi kan udah dibahas. Ada marketplace, ada juga media sosial. Terus kemudian untuk awal arahin ke marketplace karena marketplace lebih gampang, pasarnya sudah ada dan lain-lain. Nah, untuk marketplace kita udah ada nih yang mau dijual, udah tahu nih Bang yang mau dijual apa. Taruh misalkan tadi sepatu, kita udah tahu yang mau dijual sepatu. Gimana caranya kita nyiapin kontennya nih Bang? Gimana caranya kan marketplace kita posting foto dong. Ya, betul. Gimana caranya kita menyiapkan produk kita itu terlihat menarik di marketplace supaya ketika seperti tadi yang Bang Fawaz bilang, ketika orang ngelihat di marketplace tuh ngelihat foto kita berhenti. Ya. Nggak lanjut. Itu gimana caranya tuh Bang? Baik. Jadi ini agak panjang dikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bang. Kita masih punya banyak waktu. Rencana sampai maghrib sih. Gitu ya. Jadi para pendengar siap semua ya. Siap semua. Monggo Bang. Jadi begini, saya mulai dari kenapa marketplace gitu dulu ya. Karena marketplace itu, teman-teman sekalian, ya, karakteristik daripada orang yang hadir membuka marketplace, ya, tadi sudah siap untuk menerima penawaran. Artinya kita nggak perlu menerapkan strategi yang aneh-aneh, tarik database dan lain sebagainya. Jadi untuk memulai benar-benar Anda hanya perlu memenuhi apa yang diminta sama marketplace tersebut. Itu dulu satu, ya. Nah, paling untuk tahap awal antara Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Wah, ini ngeri banget itu sebut semua. Lazada gitu ya. Nah, dari 4 ini saya mau jualan di mana? Gitu ya. Saya mau mulai jualannya di mana? Nah, itu perlu riset. Risetnya gimana? Biasanya saya gini, teman-teman. Saya mau menjual sebuah produk baju kurta gitu ya. Nah, baju kurta. Baju kurta ini baju yang gamis panjang ya? Iya, yang panjang. Baju India. Muslim kurta Pakistan. Nah, Ya, itu kan. Pakistan. Itu lengkap begitu kenapa? Judulnya, copywriting-nya gitu. Iya. Judul masih keinget riset kemarin. Jadi judul di marketplace-nya kita cantumin panjang tuh ya. Nah, jangan cuma baju muslim detail, doang. harus detail. Harus detail. Nah, saya lanjut ya. Jadi saya mau memilih nih, saya mau jualan di mana ya? Di yang hijau kah, yang merah kah, mau Shopee kah, Tokopedia, Bukalapak, yang mana dulu? Dan saya pertama-tama yang akan saya lihat adalah yang barang mau saya jual ini, saya cek dulu di 3 itu, gitu ya. Toko penjual kurta di hijau, merah, dan orange ini, gitu ya, di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee, yang mana yang paling merata penjualannya, bukan yang paling besar ya. Jadi kita bisa cek kan, kita searching dulu ya, baju Muslim kurta Pakistan, katakanlah gitu. Lalu keluarlah toko-toko yang menjual produk tersebut. Nah, kita lihat dulu total transaksi daripada toko-tokonya. Kalau dari banyaknya toko hanya didominasi oleh 1 sampai dengan 5 toko aja dengan penjualan ribuan, yang lainnya puluhan-puluhan aja, ya. Saya akan cek yang sebelahnya. Kalau yang sebelahnya ternyata ada banyak toko yang nilai transaksinya ratusan, maka saya akan jualan di situ. Gitu ya. Karena saya menilainya lebih merata gitu loh. Iya. Lebih merata. Artinya orang yang mau beli baju muslim kurta itu di platform yang banyak toko laku, itu lebih banyak yang butuh gitu loh. Lebih banyak kita bisa jualan di sana. Nah, ketika saya sudah memilih platformnya, yang kedua adalah melengkapi profil tokonya secara profesional. Nah, ini dulu. Bikin selengkap-lengkapnya. Nah, biasanya orang itu malas ngisi deskripsi. Betul. Dikasih jatah 1000 karakter, diisi cuma 3. Murah aja. Toko murah biasanya kalau desanya gitu tuh. Toko murah gitu kan, serba ada dan lain-lain. Nah, jadi pertama hilangkan dulu kebiasaan itu ya. Karena gini, kalau kita jualan secara langsung, senjata kita itu kan mulut nih. Senjata kita verbal. Tapi kalau di dunia digital, senjata kita itu copywriting. Senjata kita itu bagaimana caranya kita mampu mengkomunikasikan melalui teks. Ya, jadi sering-sering menulis deskripsi produk dan lain sebagainya itu sebenarnya latihan semua. Ya, jadi kalau ada kesempatan untuk mengisi deskripsi, jangan singkat-singkat, tapi ceritakan bisnis Anda secara tekstual. Foto dan lain-lain, ya, paling saya tekankan hanya di foto produk, gitu ya.
foto produk ini penting. Jadi masih banyak. Saya bukannya tidak menyarankan Anda nggak foto pakai smartphone gitu ya. Tapi bayangkan begini, Anda pakai smartphone foto produk, sedangkan toko sebelahnya, ya, modelnya aja sudah bule. Iya, fotonya proper banget. Ya. Seperti itu kan. Nah, maka dari itu, kalaupun mau fotonya cuma sekedar pakai handphone, dua hal aja. Pertama, Anda harus mau belajar editing setidaknya, ya. Yang kedua, ya pencahayaan lah ketika pengambilan gambar dan lain sebagainya. Begitu. Oh, satu lagi, ditambah lagi, setiap produk itu sekarang di marketplace, setiap produk yang kita post selalu dikasih video, dikasih jatah kita bisa menampilkan videonya. Jadi fotografi dan videografi sekarang penting banget untuk pelaku penjualan online. So, belajar tentang hal itu saya pikir bukan hal yang sia-sia. Gitu ya. Nah, itu semua dari profil yang profesional, foto yang terlihat serius ya, bukan cuman serius. Saya serius nih fotonya nih, bukan cuman itu, tapi harus terlihat serius. Iya, hasilnya juga harus serius ya. Harus terlihat serius. Jangan cuma berhenti di niat tuh, hasilnya juga harus kelihatan serius. Betul. Betul, karena orang kadang nggak tahu perjuangan kita, orang kan cuma ngeliat dari hasilnya aja. Yes, apalagi kalau dia cari pencarian yang keluar langsung ribuan foto produk. Betul. Betul kan? Gimana caranya kita bisa bersaing sama foto-foto lain yang lebih profesional lah, yang tampak serius mengerjakannya. Iya. Jadi di sini yang dinilai hasilnya bukan prosesnya. Yes. Walaupun kita kerjanya nggak serius, kalau hasilnya serius, oke juga tuh Bang ya. Baik Iwan dan Ahmad, cukup seru diskusi kita. Bagi Iwan dan Ahmad yang ingin berpartisipasi, ayo sekali lagi kami undang di nomor WhatsApp 08111999720 atau telepon interaktif ke 0218451512. Jangan kemana-mana Iwan dan Ahmad, kami akan kembali setelah masih bersama kami Iwan dan Nahwat di acara Ahlan wa Sahlan. Pada hari ini spesial tentang digital marketing. Suatu hal yang sering kita dengar, kita sering dengar kisah-kisah suksesnya, orang-orang jadi kaya mendadak, ada anak muda lulus kuliah langsung kaya, bahkan ada yang anak-anak SMA. Trennya nih Bang Fawaz, banyak anak-anak SMA yang orang tuanya bilang, anak saya ngapain nih, kok bisa tiba-tiba dapat banyak uang? Ada yang pikir, wah jangan-jangan anak saya jualan narkoba atau yang lain. Padahal enggak, Iwan dan Ahmad. Padahal bisa jadi anak-anak Iwan dan Ahmad mendapatkan banyak uang karena mereka berjualan secara online. Kalau dengar cerita Bang Fawaz tadi, ada yang namanya dropshipper, bahkan dia tidak punya barang, dia bisa berjualan barang orang lain. Dan ketika diseriusin untungnya lumayan besar gitu. Jadi kalau dulu orang tua tuh berharap menantunya nggak di rumah gitu supaya dapat banyak penghasilan. Hari ini banyak yang mantunya sarungan, penghasilannya jauh lebih besar. Sarungan dari rumah, ketik handphone, dikira main handphone padahal lagi transaksi itu. Menarik. Banyak WhatsApp Bang Fawaz yang masuk ke kita. Ada dari Bunda Emilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fawaz, Kang Musa, saya lagi belajar jualan online. Masih lingkup kecil lewat WhatsApp status dan WhatsApp grup. Saya jualan baju-baju muslim. Agar membuat orang-orang yang melihat lebih tertarik, selain dari kata-kata atau tulisan, kira-kira bagaimana ya caranya? Kadang-kadang saya juga coba selingin dengan produk-produk lain seperti makanan dan lain-lain. Mohon nasihatnya Bang Fawaz. Syukron. Baik, terima kasih. Ibu siapa? Afwan? Ibu Bunda Emilda. Bunda Emilda. Masya Allah. Esmeralda. Kayak nama Spanyol ya Bunda Emilda nih. Mungkin masih ada keturunan Latin. Silakan Bang. Baik, Bunda. Udah akrab banget. udah akrab ya. Jadi begini. Memang kita walaupun ada marketplace, walaupun ada media sosial, tapi uniknya di Indonesia itu transaksi kok malah juga lebih tinggi lewat WhatsApp ya kan begitu? Oh, artinya closing lebih banyak di WhatsApp. Closing justru memang lebih banyak di WhatsApp via chatting. Oh iya. Jadi ini yang perlu teman-teman tahu gitu ya. Nah jadi kalau baru memulai
di WhatsApp, sebenarnya kedepannya pun Anda akan ada di WhatsApp. Iya, gitu iya. Walaupun kita sudah main di mana-mana gitu ya. Ya, mau pakai strategi yang lain-lain gitu ya, tetap aja nanti WA itu akan sangat berguna gitu ya. Betul. Atau aplikasi sejenis bila tergantikan gitu ya. Oh, Telegram gitu ya, Line. Ya, akan ada lagi nih apa BIP atau BIP, apa gitu iya, ya. iya, iya. Nah, artinya sama aja lah ya. Hmm. Jadi gini, Bunda. Sorry ya, saya tadi agak ketawa soalnya denger kayak mendadak tadi loh. Dan menantu 4.0. Menantu 4.0 tuh. Jadi gini, Menantu 4.0. untuk mengoptimalisasi penjualan di WhatsApp, satu, ibu perlu menambah kontak itu dulu, ya. Karena di WhatsApp itu status kita ya hanya bisa dilihat oleh orang yang saling menyimpan nomor, betul tak? Betul. Maka ibu perlu pikirkan sebuah cara bagaimana agar ibu dapat kontak baru, gitu ya. Nah, nanti ini kita insya Allah di pelatihan kita akan kita bahas detail gitu ya. Dagang deh. Cara nambah kontak gitu ya. Bagaimana cara? Ada strateginya tuh Bang ya? Ada strateginya Oh, iya, gitu ya. iya. Nah, jadi bagaimana agar kita menambah kontak person kita gitu ya. Bercanda ya, jangan terlalu serius soal dagang tadi ya. Ibu bisa mulai dari join grup demi grup gitu ya. Grup WhatsApp, grup Facebook ya, dimulai dari itu dulu. Tapi pastikan grup-grup yang Anda masuki adalah grup-grup yang sesuai, ya, penghuninya itu sesuai dengan calon pembeli daripada produknya. Kalau produknya baju muslim, kira-kira calon pembelinya itu bagaimana sih gitu kan? Ya tentu pertama muslim, pria maupun wanita, usia berapa. Nah, dia kira-kira kalau di Facebook itu memfollow fanpage apa? Ya, masuk di grup apa? Nah, disitulah ibu juga harus masuk dan diagendakan. Ya, setiap hari saya nge-share apa di grup yang mana, begitu. Kalau kita bicara tentang WhatsApp dan baru jualan basic nih, baru memulai banget, saya kasih gini aja. Ada 2 teknik menjual gitu ya. Yang pertama adalah kita menawarkan orang. Yang kedua, memancing orang untuk bertanya ke kita. Nah, kalau memancing orang untuk bertanya ke kita, kita memanfaatkan status. Kalau kita yang menawarkan terlebih dahulu, nah kita manfaatkan broadcast message, kan seperti itu. Ya. Pertanyaannya, kalau kita broadcast message, biasanya akan dianggap tanda kutip ya, spam. Iya, Bila ke kontak yang belum menyimpan nomor kita. betul. Mengganggu gitu ya. Nah, nanti takutnya kita di-block justru. Informasinya nggak sampai. Gitu ya. Jadi ada 2 cara tadi, Ibu. Yang pertama, tawarkan langsung ya lewat broadcast, bikin copywriting yang baik. Yang kedua adalah pancing dia bertanya lewat status-status yang kita bikin. Nah, belum selesai nih. Status itu, saya kasih tips bikin status yang agar dilihat sama orang. Artinya mau foto produknya bagus atau tidak, kan ujungnya itu yang menilai adalah transaksi kan. Iya. Saya foto produknya biasa aja tapi transaksi saya tinggi, mantap. Nah, jadi bagus tidaknya sebuah foto dan lain-lain gitu. Itu saya kembalikan lagi, hasilnya adalah tolak ukurnya adalah transaksi. Ya. Tapi gimana caranya agar status kita dibuka sama orang kan begitu? Jadi gini, pertama saya sarankan pakainya WA bisnis. Ya, pakainya WA bisnis. Kenapa WA bisnis? Karena WA bisnis bisa membuat labeling dari nomor-nomor kita. Jadi kita bisa broadcast langsung ke semua orang gitu ya, yang sudah kita tandai. Yang kedua, status WA kita, ya. Status WA itu kan menarik ya. Betul. Dia platformnya itu gini modelnya. Kalau kita posting yang pertama, lalu kita bisa posting lagi kan yang banyak kan. Sampai kadang-kadang ibu-ibu jualan tuh sampai titik-titik Iya, dia. kecil titiknya. Titik-titik kecil gitu ya. Nah, itu saya tidak merekomendasikan sama sekali. Iya. Ya. Tapi tawarkan begini, Bu. Satu produk setiap jam berapa dipostingkan. Oh, gitu harus ya. konsisten gitu ya. Konsisten. Jadi satu produk tertentu, ibu punya 10 produk. Nah, produk yang ini setiap jam ini ya saya postnya. Katakanlah begitu ya. Jadi dibikin manajemen waktunya. Yang kedua, setiap memposting setidaknya posting 3 status. Status yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Yang ketiga ini kan yang akan tampak dari luar. Betul.
Jadi orang yang mau ngelihat status kita, dia itu melihat postingan kita yang ketiga, ya. Maka postingan kita yang ketiga itu harus berisikan kata-kata sedikit yang memancing orang untuk klik, gitu loh. Yang untuk membuka status kita. Ya. Jadi ada 3 status, ya, bikin 3 post status. Yang ketiga adalah yang dilihat oleh kontak kita. Ya kan? Nah, maka isi yang ketiga itu harus kata-kata yang memancing orang tersebut ngeklik. Contoh, alhamdulillah, kasih emot, tonjok ke atas, senyum. Itu kan orang penasaran ya. Ih, kenapa nih dia gitu ya? Dibuka. Ketika dibuka, masuk ke pos 1 kan. Pos 1 ini harus mengkomunikasikan kendala orang yang buka. Begitu. Ya. Yang kedua baru foto produk. Contohnya gimana tuh kendala orang yang buka? Jadi contoh gini, saya punya kendala, kalau saya punya kendala cari baju muslim yang ukurannya pas, gitu ya, super ekstra gitu, super ekstra large gitu ya. Nah, maka saya akan memilih untuk lanjut ya, bila kata-kata yang pertama saya lihat ketika saya klik itu adalah soal keresahan saya mencari baju. Iya. Gitu ya. Anda bisa tulis begini, kamu lagi susah, atau gini, susahkan, beda ya, kamu lagi susah, atau susahkan cari baju muslim kurta yang big size, gitu ya. Tiba-tiba saya baca itu, saya klik, nah itu udah dari quality barangnya setelahnya, dari situlah kurang lebih, gitu ya. Jadi alurnya gitu. 3, yang pertama tadi keresahan orang, yang kedua foto produknya, yang ketiga clickbait-nya, katakanlah gitu ya, pancingan untuk orang ngeklik gitu ya. Kurang lebih begini lah, nanti di kelas kita bisa bahas lebih banyak. Mantap. Ada lagi Bang Fawaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ibu lagi dengerin Radio Rasil sekarang tentang cara memasarkan produk online. Ibu belum bisa nih untuk ikut jualan online. Ibu ini tukang jahit. Ibu bisa bikin baju apa saja seperti baju muslim dan kemeja batik, juga baju-baju lainnya. Bagaimana caranya Ibu menaruh produk di online? Dari Ibu Yus di Depok yang mendengarkan Rasil sejak tahun 2011. Masya Allah. Disebutkan oleh beliau. Dari 2011 ya. Jadi Bu Yus nih udah sudah sepuh, Bang Fawaz. Beliau nih bikin produk-produk baju muslim, kemeja batik, tapi bingung cara naruh produknya tuh di online. Apakah ada caranya? Atau mungkin pertanyaannya lebih ke, kalau seandainya bukan ibu yang menjalankan, apakah ada tempat-tempat yang, nih saya punya produk nih, tolong dong dijualin, nanti ada dropshipper yang mengambil produk barang itu. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu ya. Jadi gini, Bang Musa, ketika saya buka pelatihan bisnis, ya, udah 3 tahun lebih ya, saya punya cukup banyak peserta yang bahkan email aja nggak bisa bikin, gitu ya. Oh gitu? Yes. Dari nol banget berarti ya? Sampai sekarang admin saya ini masih ngantri puluhan email untuk dibuatin. Oh. Iya, sampai seperti itu. Ya. Nah, itu positifnya adalah minat belajar bisnisnya tinggi. Oh, gitu ya, minat belajar bisnisnya tinggi. Memang dari sayanya ya, jadi konsekuensi yang harus terima adalah orang jadi lambat masuknya kan. iya. Karena dia harus nunggu dulu admin bikin email dan lain-lain. Nah, nggak masalah gitu ya. Nanti pun di program belajar kita pun nanti akan ada fasilitas untuk itu, dibantu betul-betul ya. Lalu yang berikutnya gini, kalau ibu betul-betul sendirian, tidak ada yang bisa bantu untuk mengonline-kan, gitu ya. Nah, itulah salah satu alasan kenapa kita akan keluarkan nih nanti ini, insya Allah yang bulan depan kita jalan, gitu ya. Di mana orang-orang yang bisa produksi itu bisa kita promosikan secara cuma-cuma. Oh. Jadi kita bantu promosikan di platform kita. Jadi peserta didik kita yang belum punya produk, ya, yang minat untuk menjadi dropshipper atau reseller dari si ibu, itu kan juga bisa ketemu nanti, gitu loh. Jadi Bu Yus nanti bisa ikutan tuh kalau punya produk. Tentu bisa. Iya, gitu Ibu Yus. Jadi memang pada intinya adalah tidak ada yang tidak mungkin di dunia online ini, Bang ya.
dari apapun kondisi kita, segaptek apapun, Ya. selalu ada jalan. Ada lagi WhatsApp dari Bang Andi di Tambun. Oh, mendengarkan. Banyak yang absen nih Bang Fawaz, mendengarkan. Saya mendengarkan. Terima kasih banyak. Terima kasih dari komunitas pendengar, grup komunitas pendengar hasil juga banyak yang mengirimkan WhatsApp. Banyak yang justru banyak yang baru tahu Bang Fawaz, ternyata memang digital marketing tidak sesulit itu. Ya. Dan digital marketing ternyata tidak seribet itu Ya. dan sangat prospek ya. Tadi sempat bahas WhatsApp bisnis tuh cara mengaktifkannya bagaimana Bang? Jadi gini, ini sekali lagi saya tidak mewakili dari pihak WhatsApp gitu. Betul. Informasi umum ini. Ya, ini informasi umum aja gitu ya. Anda search di Google juga sebenarnya bisa. Cuman intinya WhatsApp itu sebuah platform komunikasi dan interaksi gitu ya. Untuk berdagang, tapi kan di Indonesia ini dipakai untuk berdagang tinggi kan. Nah, mereka keluarkan satu platform baru namanya WhatsApp Business. Sebenarnya tidak baru-baru banget, ini udah lama gitu ya. Di mana lebih banyak dipergunakan untuk fitur-fitur kita berdagang gitu ya. Nah, fitur berdagang ini maksudnya gimana? Yang namanya kita mau berjualan, kita kan harus promote kan? Kita harus promosi, kita harus mengkomunikasikan produk kita ke semua kontak kita. Makanya Anda perhatikan kalau di WhatsApp biasa, fitur teruskannya kan udah Terbatas tidak ya? seperti dulu kan? Iya. Kalau dulu kita bisa broadcast ke semua orang kan? Iya. Nah, itu fiturnya dipisah lah sama mereka. Kalau di WhatsApp Business itu kita tetap bisa broadcast dan per label kan. Jadi label itu pengkategorian. Oh, ini ada nomornya Bang Fawaz itu apa? Konsumen. Oh, ini ada nomornya Bang Musa nih. Ini apa nih? Ini calon pembeli, katakanlah gitu ya. Jadi ada yang udah beli, ada yang belum gitu kan. Kalau yang beli, nanti Anda mau kirimkan pesan tentang apa ke mereka. Kalau untuk yang belum beli, nanti Anda kirimkan pesan apa seperti apa ke mereka semua. Nah, itu memungkinkan dikelola pakai WhatsApp Business. WhatsApp Business itu juga kan mereka punya fitur katalog produk, gitu kan. Jadi kita bisa taruh katalog produk kita ya di WhatsApp Business. Ya, dan lengkap juga tuh sama tombol-tombolnya. Jadi kita bisa konekin dia. Kita kirimkan begini ya. Kalau WhatsApp biasa kita biasanya hanya berkirim gambar, berkirim video. Ya, kalau WhatsApp biasa kita bisa berkirim produk. Berkirim foto produk lengkap dengan tombolnya. Jadi ke selengkapnya atau beli nanti tombol tersebut langsung mengarah ke apa yang mau Anda tuju. Contoh, Anda punya Tokopedia tapi jualannya pakai WhatsApp. Itu bisa gitu ya. Oh, jadi nanti ketika diklik langsung marah ke Tokopedia atau betul, ke Shopee gitu ya. Iya. Menarik Bang Fawaz. Bang, tadi kan juga sempat dibahas tentang Bang Fawaz bilang kalau seandainya kita mau posting di marketplace, gambar udah menarik nih, tapi kalau copywriting atau tulisannya nggak menarik, kan jadi mentah juga. Iya. Nah, gimana caranya bikin copywriting biar menarik, Bang? Baik, jadi gini. Kita sebelumnya gini ya teman-teman ya. Teman-teman jangan berpikir bahwa saya mampu menjawab semuanya. Itu dulu. Ya. Tapi kenapa saya perlu sampaikan itu? Karena toh di hari demi hari Anda sendirian. Betul. Ya, maka banyak-banyaklah mengambil pandangan dari perspektif kalau Anda itu pembeli. Maka apa yang akan Anda cari gitu kan? Ya, satu, kita lihatnya dari ini aja, dari kita mencari informasi di Google. Ya, kita ketik apapun di Google, kita butuh informasi tentang apapun, itu kan akan keluar banyak listingan informasi, bentuknya artikel dan lain-lain. Ya, kan nggak mungkin dong Anda cari sampai ke, ya walaupun ada ya orang begitu, dicari sampai halaman ke-8 gitu, atau ke-12 ke ujung, ya paling akhir. Mas siapa yang cari artikel sampai ujung sana? Gitu kan? Jarang. Mahasiswa lagi ngerjain skripsi. Iya. Kecuali mahasiswa tahap akhir gitu lagi mengerjakan skripsi, dia cari artikel sampai dari ujung. yang paling ujung gitu kan, biar dosennya nggak lihat gitu kan. Betul. Nah, yang diprioritaskan untuk diklik sama orang adalah artikel yang di paling depan ini dulu. Lalu dari banyaknya artikel yang paling depan, apa yang membuat kita memilih salah satunya? Tentu kan judul. Betul. Judul. Nah, kenapa judul tersebut kita pilih?
ya, karena kita menilainya judul itu paling relevan dengan kebutuhan kita. Apa itu relevan gitu ya? Maksudnya paling sesuai dengan kebutuhan kita. Maka kenapa tadi saya bilang di marketplace lebih mudah gitu teman-teman ya? Karena orang kalau mencari informasi ya, atau mencari produk langsung di marketplace-nya, yang dia ketik adalah nama produknya, ya. Jadi langsung aja bikin nama produk, ya. Biasanya gini, nama produknya, ya, nama brandnya, ya. Lalu kasih embel-embel kayak apa ya? Kayak value-nya gitu loh, premium, gitu ya. Eksklusif, ya, murah gitu. By the way, masukan itu juga bagus gitu loh. Walaupun kebanyakan saya tidak jual barang murah, karena kalau misalkan kita jual barang murah, kita tidak jual barang murah gitu ya. Lalu kita bikin salah satu judulnya itu pakai kata murah, yang nggak relevan lah gitu kan. Nggak relevan. Lagi pula kalau kita ngejaga brand juga nanti kan agak susah. Nah, tapi untuk memulai sekali lagi, judul nggak usah neko-neko, nggak masalah. Nama produk Anda, ya, satu nama produk Anda, yang kedua nama brandnya, yang terakhir adalah value yang Anda janjikan dari produk tersebut, premium, original, dan lain sebagainya. Itu untuk judul, ya. Tapi kalau untuk bikin judul, sekali lagi perlu riset. Cara merisetnya dari mana? Salah satunya adalah dari pencarian yang dimiliki oleh marketplace sendiri. Itu yang paling gampang. Kita ketikkan aja produk yang mau kita jadikan judul tadi di kolom pencarian barang. Nanti dia akan rekomendasikan kan? Iya. Rekomendasi contoh ya. Inilah. Handphone atau smartphone Samsung, katakan ya. Samsung, baru Anda ketik sampai Samsung, ujungnya langsung direkomendasikan sama mereka kan? Iya, betul. Apa nih? S apa gitu kan? Apa? Nah, ada juga seperti itu. Anda masukkan nama produk yang mau Anda pakai, Anda lihat nanti ya yang direkomendasikan pertama kali sama dia apa, ya. Nah, itu bisa jadi referensi. Kalau mau lebih lebih tepat sasaran lagi, Anda butuh pakai platform pihak ketiga. Yaitu? Seperti pakai Google Trends ataupun Google Keyword Planner. Begitu ya. Cuman sekali lagi ya, nanti jelimet kita. Iya. Nanti terlalu jelimet. Yang paling basic itu dulu aja, ya. Judul, langsung nama produk, brand, dan value yang Anda janjikan. Jangan lupa kasih Seperti judul, kasih nama produk, dan juga value yang kita janjikan. Jadi kalau jualan baju koko mereknya misalkan Adinda, baju koko Adinda premium. Ya, itu bisa. Limited design gitu ya. Yes. Oh, gitu. Cakep. Dan jangan takut salah. Iya. Udah bikin judul nggak kunjung datang, rubah judulnya gitu. Betul. Jangan takut salah. Betul. Jadi jangan kebanyakan mikir. Ayo Iwan Donat, take action. Do it. Take action, make it happen. Assalamualaikum Bang Fawaz, saya Anugrah di Tangerang. Salam hormat untuk Bang Fawaz. Bang Fawaz, saya mau bertanya, menurut Bang Fawaz lebih baik jual produk di online, contoh misal di Facebook atau Instagram atau WhatsApp, memakai akun pribadi atau akun nama toko kita? Syukron. Ya. Misalkan Pak Nugrah nih, Bang Fawaz, dia mau jualan di WhatsApp, dia namanya di WhatsApp tuh tetap Anugrah kah? Atau nama tokonya, misalkan tokonya Jaya Makmur atau nama Jaya Makmur yang dicantumkan. Baik. Begini, jadi soal akunnya, akun pribadi atau akun toko, itu mungkin ya? Iya. Akun pribadi, saya pakai akun pribadi atau akun toko nih. Betul. Karena kalau soal nama, namanya aja Pak Anugrah, udah Masya Allah bagus tuh. Betul. Anugrah. Udah Masya Allah bagus tuh. Jadi gini memang, Anda mau main yang mana aja, ya, pada akhirnya adalah yang Anda butuhkan transaksi, ya. Mau pakai, Anda contohnya begini, di Instagram bikin 2 akun, satu akun pribadi, satu akun toko, kan biasanya seperti itu ya, Bung saya. Betul. Nah, akun pribadi orang-orang biasanya hanya untuk keperluan pribadi aja nih, untuk produk dikhususkan sendiri kan begitu. Ya, Anda mau main pakai yang mana bebas, terserah gitu ya. Jadi itu nggak apa-apa Pak, Bapak mau main pakai foto Anda pribadi, akun Anda pribadi, atau bikin satu akun toko baru gitu ya. Saran saya, lihat dulu Pak Anugrah ini brand owner atau reseller. Nah, gitu. Kalau Bapak brand owner, berarti Bapak punya kepentingan untuk membesarkan nama brandnya.
Kalau Bapak reseller, maka Bapak punya kepentingan untuk membesarkan nama tokonya. Nah, itu beda. Paham, Gitu paham, ya. paham. Jadi sama-sama jual teh, tapi yang toko pertama namanya toko Anugrah, toko yang kedua namanya toko Karisma, kan gitu kan. Tapi sama-sama jual barang yang sama gitu loh. Nah, Pak Anugrah ini statusnya brand owner atau distributor. Begitu. Kalau distributor nama tokonya, kalau produk ya langsung main di nama produknya. Kalau brand owner langsung main di brand produknya. Berarti akun mengikuti itu, gitu. Oh, paham. Akunnya mengikuti itu. Instagramnya berarti dibikin atas nama akun toko. Iya. Toko Anugrah ya toko Anugrah. Kalau pemain brandnya apa? Brandnya Anugrah, ya sudah Anugrah gitu. Iya. Jadi antara nama brand produk atau brand tokonya. Iya. Karena kalau toko menjual banyak produk-produk orang lain, Yes. kalau produk itu yang produk kita. Misalkan Iya. tadi Anugrah madu Anugrah, Nah, atau madu Anugrah. sarung Anugrah, Betul. gitu. Atau rapid test Anugrah. Karena sekarang rapid test banyak mereknya, Bang. Gitu ya. Oke. Ada dari Bu Hani, Bang Fawaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Fawaz dan Bang Musam. Waalaikumsalam. Bagaimana agar kata-kata yang kita gunakan untuk mempromosikan produk kita bisa menarik dan efektif dan tidak membuat orang malas membaca? Karena biasanya deskripsi yang terlalu panjang membuat orang lain malas untuk membaca. Mohon nasihatnya. Baik, ini berarti jualan dimanapun lah ya, anggapnya. Betul. Anggap dimanapun. Jadi gini, soal membuat kata-kata yang orang itu tidak jenuh. Jadi teman-teman gini, kita belajar menyampaikan apa yang orang mau tahu itu aja. Iya. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi kita hanya menuliskan hal-hal yang orang itu mau tahu tentang itu. Berarti kalau baju ya, kita cukup sampaikan kira-kira kalau orang itu perlu tahunya tentang apa sih? Ukuran, size-nya, bahannya. Modelnya. Nah, jadi harus detail gitu ya. Nggak usah pakai storytelling maksudnya. Toko kami berdiri sejak itu kayaknya belum perlu. Terlalu Gitu ya. panjang. Itu terlalu panjang. Karena orang sifatnya gini, Bu. Ya, sifatnya calon pembeli kita itu dia mau instan. Dapat informasinya pun instan, gitu ya. Dia datang ke marketplace, dia lihat produk, ada banyak pilihan produk. Kenapa dia buang waktu untuk baca deskripsi Anda, kan katakanlah gitu ya. Iya. Nah, makanya foto produk, video produk, dan detail produk di deskripsi itu satu kesatuan. Apa yang belum bisa kita sampaikan di foto, nah itu kita sampaikan di deskripsi. Ya, contoh, kalau di foto kita cuma bisa tuliskan ketersediaan ukuran itu S, M, L, XL. Tapi kan ukuran detail berapa sentinya kan nggak bisa. Iya. Ya, bisa, tapi akan memakan banyak space kan di Betul. foto kan. Nah, itu sampaikan di deskripsi. Hmm. Begitu. Lalu jam buka toko, jam tutup toko gitu ya. Dan peraturan toko. Itu di deskripsi. Itu di deskripsi. Kayak contoh visi misi kami itu kayaknya Itu di profil perusahaan nanti beda lagi ya. itu di perusahaan itu di hati Bener, pedagang bener. ya gitu ya. Bener. Karena memang deskripsi itu orang yang membuka memang orang yang benar-benar mencari informasi itu, Bang ya. Yes. Jadi ketika orang tidak tertarik memang dia tidak akan membuka deskripsi. Betul. Cakep, Bang Fawaz. Ada lagi Bang Fawaz. Wah, banyak sekali Bang Fawaz nih WhatsApp yang masuk. Jadi jam 7 nih kita nih. Sampai maghrib. Berapa menit lagi? 45. Oke, baik. Kita 4 menit lagi kita Bang Fawaz. Ada banyak WhatsApp masuk Bang Fawaz yang bilang terima kasih ilmunya, insya Allah segera dipraktekkan. Penting nih Bang ya. Yang paling penting dipraktekkan ya. Yes. Itu penting banget. Betul sekali. Ada dari Kita kasih PR nanti di ujung. Wah, mantap. Kita kasih banget. PR. Baik, karena waktu sudah 4 menit lagi Bang Fawaz, mungkin bisa kesimpulan. Kesimpulan apa Bang Fawaz yang ingin disampaikan pada pertemuan hari ini? Dan PR-nya apa Iya. Bang Fawaz? Baik, jadi teman-teman pendengar hasil semuanya, terima kasih banyak sebelumnya udah mendengarkan obrolan kita ini kemana-mana gitu. Kemana-mana. Jadi saya dengerin Rasul dari subuh itu ulama-ulama ustadz semua iya, dia iya, tiba-tiba benar-benar. kedatangan 2. Jadi sebelumnya mohon maaf gitu ya. Ya Allah, saya lagi aja nih. Biasanya saya kalau siaran memang begitu Bang Fawaz, banyakkan bercandanya. Iya. Mohon maaf ya Bang Danawat. Gimana Bang? Jadi untuk teman-teman semua yang mau memulai usahanya di dunia online gitu ya. Pertama-tama ya
satukan dulu pemahaman bahwa bisnis is bisnis. Online dan offline itu hanya sebatas metodologinya aja. Metodologi kita untuk melakukan promosi kalau dulu offline, sekarang online. Jadi nggak ada tuh yang namanya bisnis online, bisnis offline. Bisnis ya bisnis gitu. Online, offline hanya sebatas metodologinya saja. Satu itu. Yang kedua, teman-teman, ya, jangan pernah malu untuk belajar, gitu ya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Anda tidak tertinggal apapun kok. Iya. Sebenarnya itu nggak tertinggal apapun. Saya punya cukup, ya katakanlah ada beberapa klien gitu ya. Kebetulan pedagang-pedagang di Depok yang seakan-akan mereka menutup usahanya gara-gara nggak online. Oh. Jadi gini, banyak istilah-istilah baru yang seakan-akan itu hal baru buat mereka, padahal itu udah dari dulu. Contoh, dropshipper, kan kayaknya baru kan? Iya. Apa tuh dropshipper? Saya nggak paham. Ngebangun dropshipper, Makelar, iya. dan lain sebagainya lah. Begitu teman-teman sekalian. Nah, ya, jadi untuk teman-teman, saya nggak apa-apa share nomor saya di sini. Oh, nggak apa-apa. Justru banyak yang nanya Bang Fawas. Boleh tolong di-share nomornya, ada dari Ibunda Habibah, ada dari Pak Ridwan. Baik, jadi bisa untuk lebih lanjut ya. Iya, Tapi sebelum ke situ saya minta waktu 30 detik aja. Siap. Untuk nyampein PR-nya. Oh iya benar. Lupa nih, ya. Kalau kita mau jualan online, nggak terlepas dari kita bikin konten, gitu ya. Bikin konten berarti bikin apa? Bikin foto atau bikin video. Mulainya dari mana? Mulainya dari handphone yang teman-teman punya sekarang, gitu ya. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di program yang sama, ya. Harapan saya Anda sudah menerapkan bikin video produk unboxing, tapi produk Anda sendiri. Oh. Jadi caranya kemas produk Anda seakan-akan mau dikirim, setelah itu Anda rekam dan Anda buka lagi. Begitu. Nanti akan canggung rasanya gimana gitu ya. Ya ini produk, itu yang kita butuhkan gitu ya. Rasa canggung dan Anda tetap mau paksa diri Anda melakukan, itu yang kita butuhkan. Begitu. Jadi mudah-mudahan program belajar yang tadi kita janjikan gitu ya, itu cepat berlangsung, insya Allah di bulan depan. Tapi untuk sharing-sharing, untuk tanya jawab lebih lanjut, bisa saya kasih nomor gitu ke nomor ya. berapa Bang Fas? Bisa hubungi saya di 0813 8111 8591. Saya ulangi. 0813 8111 8591, ya, atas nama Fawaz. FAUWAZE. FAUWAZE, dan mohon jangan WA di atas jam 11 malam. Waduh. Terima kasih banyak Bang Fawas ilmunya hari ini. Terima kasih banyak Iwan dan Awat dimanapun Anda berada. Jadi jika memang ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung menghubungi Bang Fawas di 081381118591. Ya. Jangan lupa Iwan dan Awat PR-nya. Kemas produk Anda, buka lagi tapi dengan video, divideokan. Kita unboxing. Setelah itu di-upload di Instagram, ya. Tag nama saya @Fawaz, FAUWAZE gitu ya. FAUWAZ. Tag ke Instagramnya Bang Fawas. Yes. Bisa juga tuh berarti kalau mau nanya-nanya di Instagram Bang Fawas ya. Bisa langsung. FAUWAZE, Fawaz. Terima kasih banyak sekali lagi Bang Fawas. Mohon maaf Iwan dan Ahmad apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab karena keterbatasan waktu. Terima kasih banyak Bang Anis di meja operator, Fajar di bagian produksi video, dan terima kasih banyak kepada seluruhnya yang mendengarkan. Saya Muhammad Musa Alkaf undur diri bersama narasumber kita Bang Fawas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.